Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah jaringan komputer bersama saya, Dede Kurniadi. Pada pertemuan kali ini, topiknya mengenai topologi dan transmisi data pada jaringan komputer. Topologi dan transmisi data pada topik kali ini diharapkan mahasiswa mampu memahami desain topologi jaringan komputer, jenis-jenis topologi, metode akses dalam jaringan, kemudian metode transmisi, serta teknik transmisi yang digunakan dalam jaringan komputer. Materinya meliputi pengertian topologi, jenis-jenis topologi, metode akses, kemudian metode transmisi, dan teknik transmisi yang digunakan dalam jaringan komputer. Berikutnya mengenai topologi jaringan. Sebetulnya apa yang dimaksud dengan topologi jaringan komputer ini? Topologi atau disebut dengan arsitektur jaringan merupakan sebuah desain jaringan komputer yang akan dibentuk yang menggambarkan bagaimana komputer atau perangkat pendukung dalam jaringan tersebut bisa saling terhubung satu sama lain. Jadi sebelum membangun jaringan, kita perlu menentukan topologi atau arsitektur dari jaringan tersebut. Nah, faktor-faktor penting yang perlu mendapat perhatian untuk pemilihan topologi diantaranya yaitu mengenai biaya. Jadi biaya ini merupakan estimasi yang dibutuhkan untuk merancang topologi sesuai dengan kebutuhan sistem. Kemudian yang kedua, kecepatan. Jadi pemilihan topologi harus disesuaikan dengan kecepatan akses yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga, lingkungan. Ini menjadi faktor penting dalam mendesain sebuah topologi jaringan, seperti kebutuhan listriknya, backup sistem, dan lain sebagainya. Di samping itu perlu memperhatikan juga skalabilitas, ya. Jadi skalabilitas ini menggambarkan seberapa besar jaringan yang akan kita terapkan dalam organisasi tersebut. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah konektivitas. Jadi konektivitas ini menggambarkan cara akses pada topologi yang akan kita terapkan nanti. Sebagai contoh, misalnya setiap divisi bisa mengakses layanan web atau database dengan laptop atau thin client, ya. Nah, topologi tadi seperti disebutkan bahwa arsitektur jaringan. Jadi bagaimana bentuk yang menggambarkan jaringan nanti yang akan dibangun. Nah, ini salah satu contoh gambar dari topologi, ya. Jadi topologi yang akan dibentuk nanti seperti apa, ya. Berikutnya adalah jenis topologi jaringan. Topologi jaringan pada dasarnya ini dibagi ke dalam dua kategori, ya. Yang pertama adalah topologi fisik dan topologi logik, ya. Topologi fisik itu apa? Topologi fisik ini yaitu menunjukkan secara fisik tata letak setiap komputer atau device yang terhubung menggunakan media komunikasi, ya. Nah, jenis topologi fisik ini dibagi lagi, ada topologi bus, ada topologi star, ada topologi ring atau cincin, ya. Ada topologi mesh atau full connected, ada topologi tree atau topologi pohon, dan juga ada topologi hybrid. Jadi itu yang termasuk jenis topologi fisik. Sedangkan topologi logik itu apa? Jadi topologi logik ini menggambarkan cara akses yang digunakan oleh setiap komputer atau device yang terhubung ke dalam jaringan, ya. Nah, jenis-jenis topologi logik ini terbagi ke dalam dua. Yang pertama, broadcast, dan yang kedua adalah topologi token passing. Jadi, broadcast ini suatu host yang nantinya mengirimkan paket data ke seluruh host dalam jaringan melalui media komunikasi. Sedangkan kalau token passing ini mengatur pengiriman data pada host melalui media dengan menggunakan token yang secara teratur berputar pada seluruh host. Berikutnya jenis topologi jaringan. Jenis topologi jaringan bus, ya, yang termasuk dalam kategori fisik, ya. Jadi topologi jaringan bus ini sederhana. Jadi secara umum topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Jadi ketika ingin membangun topologi bus ini, media yang digunakannya adalah media kabel koaksial. Nah, ini seperti terlihat, ini contoh gambaran dari topologi
bus yang mana masing-masing terhubung melalui kabel koaksial ya, dengan kedua ujungnya berupa terminator, kemudian simpul atau node-nya ini menggunakan konektor BNCT ya, atau disebut juga dengan T-konektor. Nah, apa kelebihan dari topologi bus? Topologi bus ini kelebihannya adalah node-node atau simpul ini dihubungkan secara serial ya. Jadi sepanjang kabel dengan konektor T ya. Kemudian yang kedua sangat sederhana dalam instalasinya, ekonomis, murah tentunya dalam hal biaya, dan juga dalam topologi bus kita tidak memerlukan suatu hub atau konsentrator karena semuanya dihubungkan dengan secara serial ya, seperti itu ya. Nah, kekurangannya tentu ada ya untuk topologi bus ya. Jadi, jika salah satu node rusak pada topologi bus, maka jaringan keseluruhan dapat mati ya atau down ya. Kemudian, paket data kemungkinan akan saling bersimpangan ya. Kemudian, bisa saja terjadi hang, yaitu jika lebih dari dua komputer memakai jalur di waktu yang sama. Sehingga ini akan menyebabkan antrian ya, jadi harus bergantian ya. Dan ini tentunya harus ditambah suatu relay ya. Itu mengenai topologi bus. Kemudian topologi kategori fisik berikutnya adalah topologi ring atau cincin ya. Nah, topologi jaringan ini sesuai namanya adalah ring. Jadi bentuknya berupa lingkaran ya. Jadi lingkaran tertutup yang berisi node atau simpul. Sinyalnya nanti mengalir dalam dua arah sehingga dapat menghindarkan terjadinya collision ya. Jadi memungkinkan terjadi pergerakan data yang sangat cepat. Jadi contohnya ini gambar topologi ring. Maksudnya seperti apa? Jika komputer ini ingin terhubung ke sini, dia mungkin akan mencari jalur yang paling dekat ya, di sini langsung sini. Tapi ketika komputer ini mati, dia ingin misalkan komputer ini mati, kemudian ini ingin mengirimkan ke sini, mungkin dia akan melalui jalur yang masih terhubung ya. Nah, kelebihannya apa untuk topologi ring ini? Jadi, topologi ring ini kelebihannya sama sangat sederhana dalam layout dan mudah dalam instalasi. Kemudian kegagalan koneksi akibat gangguan media juga bisa diatasi dengan jalur lain yang masih terhubung ya. Kemudian penggunaan sambungan point to point membuat transmission error juga dapat diperkecil ya. Dan kelebihan lainnya adalah paket-paket data dapat mengalir dalam satu arah, ke kiri atau ke kanan. Lihat gambar ya, bisa ke kiri atau ke kanan ya, sehingga collision juga dapat dihindarkan. Namun satu kekurangannya yaitu data yang dikirim bisa melalui banyak ya jalur ya komputer transfer datanya sehingga nantinya akan menjadi lambat ya. Jadi itu topologi ring. Jadi bentuknya seperti lingkaran atau cincin. Berikutnya topologi star atau topologi bintang. Ya, kenapa dinamakan topologi star? Karena bentuknya juga seperti bintang ya jika dihubungkan dengan kabel. Jadi topologi star ini node atau stationnya, simpulnya berkomunikasi langsung dengan station lain melalui central node ya. Nah, central node ini biasanya menggunakan hub atau switch ya sebagai sentral sehingga traffic data mengalir dari node ke central node ya dan diteruskan ke yang lain. Jadi misalkan ini ingin mengakses printer, dia tidak ke printer secara langsung ya, tapi melalui central node ini ya, jadi hub ini ya. Nah, kelebihannya apa? Ya, kalau dengan topologi star, tentunya kelebihannya instalasinya mudah karena menggunakan kabel UTP dan konektor RJ45 ya. Jadi ini bisa dihubungkan ya dengan kabel UTP ya. Nah, untuk topologi star ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, nanti untuk teknik pengkabelan UTP-nya adalah menggunakan jenis strike through ya, atau kedua ujung kabelnya disusun sama. Kemudian kelebihan lainnya, jika salah satu segmen kabel terputus, jaringan lain tidak akan terputus. Misalkan kalau ini terputus, mati, tidak akan mempengaruhi yang lainnya. Ya. Kemudian akses ke station lain, klien atau server cepat. Ya. Kemudian hub atau switch nanti juga bisa disusun seri. Misalkan
hub ini hanya bisa menampung 16 komputer. Misalkan jika ingin menambah komputer lainnya, tinggal menambahkan satu hub lagi dihubungkan dengan kabel sehingga banyak komputer yang terhubungnya jadi lebih banyak ya. Kemudian kelebihan lainnya, user dapat lebih banyak ya tadi ya dibandingkan dengan topologi bus maupun ring ya. Nah, kekurangannya apa pada topologi star ini? Ya, jadi bila traffic data cukup tinggi, nah kemungkinan akan terjadi collision. Namun nanti semua komunikasinya mungkin ada sedikit delay atau tertunda. Ketika sudah lancar kembali, dia akan komunikasinya juga akan lancar lagi ya. Itu seperti itu topologi star. Berikutnya ada topologi tree atau topologi pohon ya. Topologi tree seperti disebutnya juga topologi pohon, maka gambaran tata letak komputernya mirip seperti pohon ya, dalam bentuk hierarki ya. Nah, dalam topologi tree ini tidak semua stasiun mempunyai kedudukan yang sama. Artinya, stasiun yang kedudukannya lebih tinggi menguasai stasiun di bawahnya ya. Jadi sehingga jaringan ini sangat tergantung dengan stasiun yang kedudukannya lebih tinggi atau disebut dengan hierarchical topologi. Dan kedudukan stasiun yang sama disebut dengan tier topologi. Biasanya topologi tree ini cocok digunakan pada sistem jaringan komputer. Karena tadi ya ada hierarki. Ya, jadi posisi yang lebih tinggi dia akan bisa mengontrol, menguasai posisi yang di bawahnya ya. Seperti itu. Nah, ini bentuknya. Contoh ini yang paling tinggi ya. Seperti itu, dia akan menguasai yang ini akan menguasai yang ini, dan yang paling bawah ini kedudukannya diatur istilahnya lebih rendah daripada yang di atasnya. Ya, itu adalah topologi tree. Berikutnya adalah topologi mesh. Ya, topologi mesh ini atau juga disebut dengan full connected. Kenapa disebut full connected? Karena semuanya terhubung. Ya. Jadi topologi jaringan yang menerapkan hubungan antara sentral secara penuh. Ya, jadi topologi ini bisa digunakan untuk banyak rute. Jadi rutenya banyak ya, menggunakan kabel ataupun wireless sehingga kemungkinan kecil terputus itu bisa di-backup oleh jalur yang lain. Bisa dilihat ini gambar topologi mesh. Jadi semua terhubung, di samping terhubung ke sini juga ya. Dan ini bisa dibangun baik berbasis kabel atau juga berbasis wireless. Nah, kelebihannya apa pada topologi mesh ini? Jadi kelebihan topologi mesh ini, bandwidth limit lebih besar ya. Karena tadi ya full connected ya. Kemudian mudah untuk mendeteksi dan mengisolasi kesalahan. Jadi jika terjadi misalkan kesalahan itu akan lebih mudah dideteksi. Keandalannya juga tinggi ya, karena setiap simpul terhubung langsung ke setiap simpul lainnya. Bisa dilihat ini ya, gambar setiap simpul terhubung dengan yang lainnya juga. Kemudian kelebihannya data lebih cepat sampai ke komputer tujuan karena tidak melewati komputer lainnya ya. Ketahanannya juga tahan terhadap kegagalan pada satu jalur sehingga tidak akan mempengaruhi keseluruhan jaringan. Sedangkan kekurangannya apa? Tingkat kerumitan jaringannya sebanding ya dengan meningkatnya jumlah komputer ya, dan juga kurang ekonomis dan relatif lebih mahal. Karena tadi ya, mungkin salah satunya dari kebutuhan kabelnya juga lebih banyak karena full connected. Karena setiap simpul itu terhubung langsung ke simpul lainnya. Berikutnya topologi hybrid ya. Nah, topologi hybrid ini seperti namanya hybrid, berarti ini adalah merupakan gabungan ya. Jadi gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan membentuk suatu jaringan baru ya. Nah, bisa dilihat dari diagram ini, misalkan ini topologi star, ada topologi star, semuanya digabung sehingga membentuk suatu jaringan topologi ring yang di dalamnya gabungan dari 3 topologi star. Nah, kelebihan dari hybrid topologi ini, yang pertama sangat fleksibel ya, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik ya.
Kedua, dapat menggabungkan kelebihan dari berbagai jenis topologi jaringan, ya. Dan kekurangannya, biaya instalasi dan manajemen mungkin bisa lebih tinggi, ya, karena dari gabungan dari berbagai macam topologi, ya. Dan kedua, memerlukan perencanaan yang lebih matang dan kompleks. Biasanya, topologi hibrid ini akan lebih mudah ketika mengembangkan jaringan yang lebih besar, ya. Karena bisa menghubungkan jaringan-jaringan dengan topologi existing digabung-gabungkan, ya, sehingga membentuk suatu jaringan yang baru. Berikutnya adalah mengenai metode akses jaringan, ya. Jadi metode akses jaringan ini merupakan suatu saluran di dalam local area network atau LAN yang dapat dipergunakan oleh suatu simpul untuk berhubungan dengan simpul lain. Biasanya metode akses ini paling sering digunakan adalah CSMA atau CD, ya, token bus dan token ring, ya. Yang pertama ada CSMA. Apa itu CSMA? CSMA ini atau disebut dengan Carrier Sense Multiple Access atau Collision Detection. Ini biasanya dikenal sebagai LAN Ethernet yang kemudian menjadi standar IEEE 802.3, ya. Kemudian yang kedua ada token bus, ya. Token bus ini untuk menentukan hak mengirim informasi dengan cara memberitahu secara khusus hak ini kepada simpul yang bersangkutan. Nah, token bus ini memiliki standar IEEE 802.4. Kemudian yang ketiga ada token ring, ya. Token ring ini memiliki token yang diedarkan ke semua simpul di dalam ring. Jadi setiap pusat akan memeriksa apakah ada data yang ditunjukkan kepadanya atau tidak. Standar token ring ini adalah IEEE 802.5. Kemudian yang keempat, TDMA, Time Division Multiple Access. Jadi ini tiap simpul ini metode aksesnya secara berurutan diberikan giliran waktu untuk melakukan sebuah transmisi. Dan biasanya waktu ini diberikan oleh master simpul. Jadi ada master simpul. Kemudian yang kelima yaitu metode akses pooling, ya. Jadi metode akses pooling ini sebuah simpul menjadi master yang melakukan pooling, yaitu ke simpul lain guna memberikan suatu transmisi. Kemudian metode transmisi di dalam jaringan. Metode transmisi di dalam jaringan ini ada dua, yaitu baseband method dan broadband method, ya. Baseband method itu apa? Jadi, baseband method ini menggunakan sinyal digital. Jadi, data yang berupa sinyal digital ini akan langsung dikirim melalui media transmisi satu channel, ya, seperti kabel tanpa mengalami perubahan apapun. Kemudian, pengiriman datanya juga tergantung pada jarak transmisi dan kualitas media yang digunakan. Kemudian dibutuhkan juga peralatan multiplexing yang disebut dengan time division multiplexing, ya, dalam baseband. Kemudian dalam baseband diperlukan juga media transmisi yang berkualitas, ya, supaya data yang dikirimkan dengan kecepatan tinggi bisa lebih cepat, ya, terhubung baik antara transmitternya maupun dengan receivernya yaitu penerima. Sedangkan dalam metode broadband ini menggunakan sinyal analog, ya, dengan frekuensi division multiplexing atau disingkat FDM, ya. Nah, apabila dalam bentuk sinyal digital, maka tentunya ini diperlukan modem, ya, yang merubah sinyal digital ke analog atau sebaliknya dari analog ke digital, ya. Nah, yang berikutnya, data dari beberapa terminal dalam broadband method ini menggunakan satu terminal, tetapi frekuensinya berbeda-beda, sehingga saat yang bersamaan dapat dikirimkan, ya, berapa frekuensi. Kemudian dalam broadband, kapasitas pengiriman datanya juga tinggi, ya, karena memiliki beberapa sinyal transmisi. Kemudian yang terakhir untuk sistem broadband ini bisa non kabel, ya, sehingga jangkauannya akan lebih luas, ya, dan juga mungkin dari hal biaya juga akan lebih murah. Dan yang terakhir adalah transmisi sinyalnya di dalam jaringan. Transmisi sinyal di dalam jaringan ini ada 3, ya. Ada yang disebut dengan unicast, multicast, dan juga ada broadcast, ya. Unicast itu apa? Unicast itu merupakan transmisi jaringan point to point atau disebut dengan one to one,
Jadi satu sistem tunggal ini hanya mencoba berkomunikasi dengan satu sistem lainnya. Bisa dilihat ini contoh gambar daripada unicast. Jadi unicast itu one to one. Jadi misalkan ini mengirim data paket ke komputer A ya, satu-satu ya. Ini ke sini, kemudian ini ke sini ya. Kemudian ini ke komputer C. Jadi transmisi point to point ya, seperti itu. Kemudian yang kedua ada multicast ya. Multicast ini transmisi sinyalnya pada jaringan ini untuk banyak tujuan ya. Jadi metode ini dikenal dengan transmisi one to many atau satu ke banyak, atau bisa juga disebut dengan jaringan point to multipoint ya. Bisa dilihat ini gambarnya ya. Misalkan ini mengirim paket data tujuannya ke komputer A atau ke komputer yang lainnya. Karena tadi ya, multicast ini metode transmisinya adalah one to many atau satu ke banyak. Dan transmisi jaringan yang ketiga adalah broadcast. Ya, jadi metode broadcast ini adalah metode transmisi sinyal one to all atau satu ke semua. Jadi sistem broadcast juga ini bisa digunakan untuk menjelaskan bila ada paket-paket data yang dikirimkan dari satu mesin akan diterima oleh mesin-mesin lainnya dalam satu jaringan. Nah, bisa dilihat ini contoh broadcast, metode broadcast ya. Jadi dia akan mengirimkan broadcast address dari satu ke semua ya, seperti itu. Jadi yang membedakan dari unicast, multicast, dan broadcast, unicast sifatnya one to one, multicast one to many, sedangkan broadcast adalah one to all. Ya. Jadi kesimpulan untuk materi pada pertemuan kali ini yaitu faktor penting yang perlu mendapat perhatian untuk pemilihan topologi adalah yang pertama biaya, kecepatan, lingkungan, skalabilitas, dan konektivitas. Jadi setelah mengetahui mengenai topologi dan sistem transmisi, kita sudah tahu bahwa sebelum membangun jaringan, kita harus memperhatikan dulu perancangan topologinya dan memperhatikan biaya, kecepatan, lingkungan, skalabilitas, dan konektivitas yang merupakan faktor penting dalam hal awal untuk membangun suatu jaringan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan boleh ditanyakan di forum diskusi atau di komentar ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.